Rabbana Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahlah. La kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan dalam kajian kita bab ke-37, babun man tahillu lahul mas'alah. Orang yang halal baginya meminta. yakni siapa yang boleh meminta? Apa kriteria seorang itu boleh untuk meminta? Ada disebutkan oleh Nabi. Yang sebelumnya kita telah mempelajari hadis-hadis tentang yang terakhir adalah dibencinya untuk meminta-minta kepada manusia. Malahan orang yang selalu meminta-minta, maka tidak ada lagi potongan daging di wajahnya nanti pada hari kiamat. Hadis ini adalah dari sanadnya kepada Qabisah ibn Mukhariq al-Hilali. قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. Qabisah dia mengatakan tahammaltu hamalatan, aku memikul sebuah pikulan. Maksudnya pikulan ini adalah al-malul ladzi yatahammalu al-insan ay yastadinuhu wa yadfa'uhu fi islahi dhatil bain. Yaitu harta menjadi pikulan beban tanggung jawab harta yang dipikul oleh seseorang atau yang dia berhutang, menanggung hutang yang dia bayar untuk mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Mendamaikan dua kelompok. Apakah dua kelompok ini terjadi saling pertingkaian, saling bunuh-membunuh, sehingga terjadilah antara mereka ada pertumpahan darah, maka orang ini datang untuk mendamaikan. Pihak A meminta menuntut pihak B untuk membayar diah misalkan. Pihak B enggak mau, tapi malah dia nuntut pihak A, karena ada juga yang terbunuh
dari kalangannya. Antara dua kabilah atau antara dua kampung, antara dua negeri, cakak kampung misalnya, gara-gara hanya hal yang sepele, tapi terjadi pertumpahan darah. Lalu seorang melihat untuk mendamaikannya harus dengan uang nih. Lalu ada seseorang menanggungnya. Lalu dia berhutang untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya? Itu kan bukan tanggungan dia. Bukan kewajiban dia. Tapi dia lihat ini solusi perdamaian mereka. Lalu dia tanggunglah tuntutan dari masing-masing pihak. Maka ini membolehkan dia untuk meminta. Wa yu'ti minaz zakah bisyarti ayastidina li ghairi ma'asiyatin. Diberikan kepadanya zakat dengan syarat dia berhutang bukan untuk maksiat. Kalau berhutang untuk maksiat enggak boleh diberikan zakat. Lalu dia mengatakan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Aku mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon atau meminta kepada beliau dalam perkara hutang dia tanggung untuk mendamaikan dua pihak. Faqal, lalu Nabi mengatakan, aqim hatta ta'tiyana as-sadaqah. Fana'mura laka biha. Tunggulah sampai datang kepada kami sedekah, yakni zakat. Maka kami perintahkan untukmu zakat itu. Jadi kalau sudah ada zakat nanti saya akan berikan, saya perintahkan untuk memberikan kepada. Qal, lalu Qabisah dia mengatakan, thumma qal, lalu Nabi bersabda, ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Sesungguhnya meminta-minta kepada orang tidaklah halal kecuali dari tiga perkara. Kecuali disebabkan oleh tiga perkara. Yani siapa kalau seandainya ditimpa oleh salah satu di antara tiga ini, boleh dia meminta. Tapi berapa? Ada ukurannya. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Yaitu yang pertama, seseorang dia memikul hutang. Hutangnya adalah untuk mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Dua kampung, dua negeri, atau dua orang yang berselisih. Sehingga dia harus membayar
uang untuk mendamaikan dan berhutang untuk itu. Lalu apa kata Nabi? Fahallat lahu mas'alah. Maka halallah baginya untuk meminta. Sampai yusibah. Sampai dia meraih kebutuhannya tadi. Berapa diminta untuk menyelesaikan, berapa hutangnya, sampai selesai hutangnya tadi, thumma yumsik. Kemudian dia berhenti, tidak melanjutkan lagi, sudah selesai. Perkataan innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin, ungkapan ini adalah ungkapan yang memberikan sinyal kepada kita ini adalah aqwa sighatin min sighil hasr. Ini adalah redaksi bahasa yang paling kuat untuk memberikan batasan. Bahwa pembatasannya yakni tidak boleh meminta kecuali pada 3 perkara. Berarti itu adalah betul-betul dibatasi. Karena di dalamnya ada an-nafyu wal istithna. Di situ ada penafian kemudian istithna. Sebagaimana ada dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. La adalah nafi, illallah, ya. La ilaha itu ada nafi, illallah istithna. Ini adalah redaksi yang terkuat di dalam membentuk redaksi hasr, yakni pembatasan. Pokoknya tidak ada lagi jenis meminta-minta kecuali pada tiga perkara. Jadi yang pertama adalah orang yang meminta-minta karena untuk mendamaikan dua kelompok yang berselisih sehingga dia berhutang, dia boleh meminta untuk memenuhi hutangnya tadi. Kalau sudah lunas, sudah. Dia berhenti. Dia tidak melanjutkan untuk minta-minta. Walaupun orang tadi adalah orang kaya. Ya, karena dia berhutang bukan untuk dirinya. Tapi dia berhutang untuk kemaslahatan lain. Yang kedua, warajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahu almas'alatu hatta yusiba qiyaman min 'aishin aw sidadan min 'aishin. Yang ketiga adalah seseorang yang ditimpa oleh jaihah, musibah. Jaihah ini adalah musibah yang datang dari langit. Ijtahat malahu, yang menimpa hartanya.
Ya, seperti petir misalkan. Atau datang angin topan, ya, yang menghancurkan tanamannya, perkebunannya, atau yang bisa membunuh ternaknya, ya, datang penyakit yang bisa membunuh, menghabiskan semuanya, atau yang lainnya, atau terjadi musibah dari bumi, ya, contoh dia pergi berdagang, dagangannya kebanjiran, hangus, banjir atau tenggelam di laut misalkan, atau terjadi kebakaran, rumahnya kebakar semua, nggak ada yang tinggal lagi dari hartanya, sampai hartanya habis semua, tidak ada yang tersisa. Jadi orang yang ditimpa oleh sebuah musibah yang menyebabkan hartanya habis semua, fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiyaman min 'aishin aw qal sidadan min 'aish. Maka boleh baginya untuk meminta sampai bisa menutup kebutuhannya untuk makan dia dan anak-anaknya, ya, bisa menutup kebutuhan dia dan anaknya. Ada yang mengatakan sampai dia bisa memberikan makanan, kebutuhan makanannya hari itu dan malamnya. Lalu kalau sudah terpenuhi kebutuhan makan dan minum anaknya, ada yang membatasi 1 hari 1 malam, maka tidak boleh lagi dia meminta, melanjutkan meminta. Tidak seperti orang yang misalkan dihitung kerugiannya, dia minta untuk dikembalikan kerugian dia itu. Misalkan dia punya 100 juta, ya, dia minta-minta sampai kembali 100 juta, tidak. Ya, rumahnya kebakar, habis semua uangnya, lalu dia meminta-minta sampai dia bisa bangun rumah lagi, enggak. Akan tapi sampai di sini adalah hatta yusiba qiyaman min 'aishi atau qala sidadan min 'aishin. Yani wa huwa ma yughni 'ani syai' wa ma tasuddu bihi al-hajah. Yani sesuatu yang mencukupkannya atau bisa memenuhi kebutuhan dia. Jadi kalau seandainya kebakar rumahnya, ya dia kebutuhan, dikasih, ada orang datang dia, rumah saya kebakar, lalu diberikan kebutuhan makan dan minumnya, ya, karena itu yang terpenting. Anak dan istrinya, maka itu sudah cukup.
Yang ketiga, warajulun asabathu faqah. Yang ketiga, seseorang ditimpa kefakiran, kemiskinan. Hatta yaquma thalathatun min dhawil hija min qaumihi. Sampai 3 orang dari orang-orang yang berakal dari kaumnya memberikan kesaksian bahwasanya si fulan adalah orang miskin. Betul-betul faqah. Faqah itu adalah orang fakir, nggak ada punya apa-apa. Jadi kesaksian dari 3 orang yang zawil hija atau zawil uqul, orang yang berakal yang bisa melihat, menilai bahwasanya adalah orang yang fakir, min qaumihi, dari kaumnya. Kenapa dari kaumnya? Dialah yang lebih mengetahui tentang kondisi orang tadi. Sebab orang jauh memberikan kesaksian, dia tidak tahu bagaimana sebenarnya. Nah, orang yang betul-betul dia ditimpa oleh faqah, kefakiran, Imam Nawawi mengatakan bahwa sahihun, yani yaqul hakadha huwa fi jami' nusakh, yaqumu thalatha, 3 orang memberikan kesaksian. Wa huwa sahihun ay yaqumuna bihadzal amr fayaquluna laqad asabathu faqah. Yani maknanya 3 orang memberikan kesaksian. Ini yang benar, di mana ketiga-tiganya mengatakan si fulan telah ditimpa kefakiran. Fakir ini tingkat yang paling rendah. Miskin boleh jadi dia punya, memiliki, ya, tapi tidak mencukupi. Bolehkah dia meminta-minta? Enggak. Orang yang meminta itu adalah orang yang faqah, betul-betul fakir. Fakir itu tak memiliki apa-apa. Ya, tidak memiliki apa-apa. Maka 3 orang yang akan memberikan kesaksian kepadanya. Ya, faqah itu adalah faqr. Maka orang yang ditimpa oleh kefakiran, tidak punya apa-apa dia, kapan boleh dia meminta? Apabila ada 3 orang dari orang-orang yang berakal dari kaumnya, bukan dari orang yang jauh, tapi orang yang dekat dengannya, ya, di negerinya, mereka mana dari kaumnya inilah hidup di tengah-tengah mereka. Yang 3 ini tahu persis. Lalu dia memberikan kesaksian, ya, maka boleh baginya untuk meminta. Maka kita kalau lihat orang-orang yang di sekitarnya, dia tahu, oh iya, ini nggak punya harta, dia tidak punya rumah yang akan dijual, atau dia tidak punya tanah yang akan dia jual, dia tidak punya simpanan, dia tidak punya ini. Ini adalah orang yang dekat. Orang yang jauh dia tidak tahu apa yang disimpan. Asal muasal dia tidak tahu. Bagaimana kondisinya pada hakikatnya dia tidak tahu. Yang tahu itu adalah orang yang terdekat. Orang yang berakal berarti orang yang jeli melihat.
tepat di dalam memberikan penilaian. Ya. Fayaqulun, mereka mengatakan, laqad asabat fulanan faqah. Laqad asabat fulanan faqah. Si fulan telah ditimpa oleh kefakiran. Fahallat lahul mas'alah, maka halal baginya untuk meminta hatta yusiba qiyaman min 'aishin atau qala sidadan min 'aishin. Yani sampai dia bisa qiyaman min 'aishin, bisa memenuhi kebutuhan dia. Bukannya dia meminta selalu, bukan membolehkan dia berprofesi meminta-minta, tidak. Tapi ada batasnya. Kalau seandainya dia sudah mendapatkan sesuatu yang dimakannya, yang mencukupkannya untuk hari dia dan malamnya, dia dan keluarganya, maka tidak boleh lagi dia meminta. Adapun orang yang menjadikan itu adalah alasan untuk merubah profesi sebagai meminta-minta, maka ini tidak boleh sama sekali. Jadi betul-betul meminta itu ada saat kondisi yang sangat terpaksa. Sangat terpaksa, keadaannya disebabkan oleh 3 hal. Fama siwahunna minal mas'alati qabisatu, ya qabisatu suhtan ya'kuluha sahibuha suhta. Selain dari 3 ini, dari meminta-minta, wahai qabisah, itu adalah haram yang dimakan oleh yang meminta-minta. Yang dimakan itu adalah suhtan, harta haram. Baik. Bah kalau meminta-minta oleh-oleh, ya, pergi kemana? Pergi Jakarta. Jangan lupa dodol dak ya. Minta-minta ada tuh. Ya, minta-minta. Kalau dia kasih, alhamdulillah. Ini nanti ada permasalahan, bolehnya kita mengambil apa yang kita beri tanpa menjuluk-juluk. Enak. Tapi kalau sudah ada, jangan lupa oleh-oleh hendak. Hadis ini dan hadis sebelumnya adalah hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana Islam dididik, orang mukmin dididik di atas ar-rafa'ah, kehormatan, makarim, kemuliaan, tidak nunduk-nunduk, tidak meminta-minta. Bagaimana dengan orang setiap urusan minta rokok, minta bensin, minta yang lain. Sementara ini berdasi, ya? Uang asam, uang asin, uang mendanga, uang tapo lain. Orang mau bangun rumah, tapi dipaksa untuk beri. Haram, suhut. Nah, kita lihat hancurnya ekonomi gara-gara ini. Orang ketika dia berusaha, jika seandainya banyak pengeluaran, maka bebannya pasti dibebankan kepada barang yang mau dia jual. Seharusnya harga bisa murah, akhirnya harganya mahal. Hilang keberkahan.
Ya, sekian kali pertemuan kita dengan hadis yang telah berlalu mengingatkan kepada kita bagaimana tidak bolehnya kita meminta-minta. Meminta-minta kalau terpaksa hanya 3, lebih dari itu tidak. Malah itu adalah haram. Kalau kita makan jadi harta haram. Kalau minta sumbangan untuk masjid gimana? Boleh. Itu kan bukan untuk dia. Dia hanya menawarkan kepada orang peluang untuk berbuat baik. Ya, menawarkan kepada orang peluang untuk ada nih kesempatan baik. Tapi bukan untuk dirinya. Lalu bagaimana kalau seandainya dia profesi untuk meminta-minta untuk masjid dapat 10%. Berarti ada yang diharapkan di belakang itu. Nah ini, kalau mau berupaya mengumpulkan dana untuk sosial, jangan pernah kita mengharapkan ada keuntungan di belakangnya, sekian %. Berarti tomaknya kita untuk mendapatkan, semakin banyak kita mendapatkan, semakin banyak bonusnya, begitu. Berarti ada harapan untuk kita, ada tomaknya untuk diri kita. Ini nggak boleh. Yang namanya sosial tanpa pamrih, ya, tanpa meminta imbalan. Jadi orang mukmin dididik atas kehormatan, kemuliaan, menjaga muruah, menjaga dirinya, tidak meminta-minta kepada manusia, merasa cukup dari orang lain. Janganlah dia menjadi beban bagi orang lain. Janganlah dia menjadi berat di hati orang lain. Karena manusia merasa berat orang yang menyandarkan kebutuhannya kepada orang lain, menjadi beban masyarakat dia. Seorang mukmin hanyalah dia meminta kepada Rabbnya, memohon kepada Rabbnya, mengeluhkan kepada Maulanya, tidak kepada manusia. Ya, ketika ada orang yang mengeluh, curhat, mengeluh, berat beban ekonominya kepada manusia, sebenarnya apa dia? Dia mengadukan Allah kepada manusia. Pada susah naut rasa kiambowa. Ya, seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Seharusnya tidaklah dia mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya, dan dia meminta kepada Allah untuk melapangkannya. Seseorang
apabila dia sudah sampai kepada umur yang bisa bekerja, yang tidak membutuhkan kepada bapaknya untuk memberikan nafkah, maka hendaklah dia berupaya untuk menafkahi dirinya sendiri, kemudian membantu keluarga-keluarganya untuk menafkahinya sehingga orang tuanya tidak terbebani. Salah satu bentuk dari bakti seorang anak kepada orang tuanya, meringankan beban orang tua. Dan malahan kalau orang tua adalah orang yang membutuhkan bantuan, maka kitalah seorang anak yang harus membantunya, meringankannya. Jangan tetap menjadi beban. Sudah berkeluarga masih menjadi beban orang tua. Walaupun orang tua dan anak ya masih punya saling memberikan kebutuhan, akan tapi hendaklah seorang anak berupaya dia mandiri. Kalau seandainya dia meminta memang dia butuhkan untuk orang tua, itu masih ada bentuk kewajiban ya, nafkah dari usul ke furu', furu' ke usul. Tapi kepada orang lain, maka berarti hendaklah kita berupaya mandiri. Dan hendaklah kita berupaya merasa bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita ridha terhadap pemberian dan pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menyebabkan kita hati menjadi lapang, dunia terasa ringan dan luas. Dalam permasalahan 3 orang memberikan saksi ini, Imam Nawawi dia mengatakan wa innama qala sallallahu alaihi wasallam min qaumihi li'anna min ahli al-khibra bi batinihi. Nabi menyebutkan 3 orang itu dari kaumnya disebabkan mereka adalah orang yang paling punya khibrah atau pengalaman, pengetahuan tentang yang tersembunyi dari orang tersebut. Wal malu mimma yakhfa fil 'adah fala ya'lamu illa man kana khabiran bi sahibihi. Harta itu pada umumnya di antara hal yang tersembunyi. Ya. Pada umumnya orang menutupi hartanya. Ya. Maka tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang lebih mengenal temannya. Sering datang, tahu dia, ya. Wa innama syurital hija tanbihan ala annahu yushtaratu fi syahid at-tayaqqudh fala tuqbal min mughaffalin. Disebutkan, disyaratkan orang yang berakal ini mengisyaratkan bahwa disyaratkan di dalam kesaksian adalah at-tayaqqudz, jeli. Seorang saksi itu hendaklah memiliki karakter kejelian melihat. Maka tidaklah diterima kesaksian dari orang yang lalai, mughaffal. Ya. Wa amma syaratu thalatha faqala ba'du ashabina, adapun syarat dengan 3 orang
Maka ulama Syafi'iyah dia mengatakan bahwa syartun fi bayyinatil i'sar fala yuqbal illa min thalathatin li dhahri hadzal hadis. Kesaksian 3 orang ini adalah syarat untuk membuktikan orang ini betul-betul susah. Untuk kesaksian orang kaya cukup 2. Tapi kalau orang miskin, orang fakir membutuhkan 3 orang. Ya, maka tidaklah diterima kesaksian si A punya surat apa? Surat miskin. Ya. Kecuali harus dengan 3, ya bukan surat miskin, surat fakir. Ya, kesaksian 3 orang dari orang yang ada di lingkungannya. Sesuai dengan hadis ini. Wa qala jumhur, mayoritas ulama mengatakan yuqbal min adalaini kasair syahadat ghair zina. Diterima dari 2 orang yang adil. Orang yang adil itu maksudnya 2 orang yang soleh seperti kesaksian-kesaksian yang lain kecuali kesaksian zina. Kesaksian zina adalah 4 orang. Wa hamalul hadis 'ala istihbab. Mayoritas ulama mengatakan, jumhur mengatakan menafsirkan hadis ini yang 3 orang itu dalam bentuk lebih afdal. Kok 2 sah? Kalau 3 itu yang lebih bagus. Nah, gitu. Tapi kalau Syafi'iyah di mana enggak? Harus zahirnya. Yaitu 3. 3 kata dalam hadis, ya 3. Ya. Wa hadza mahmulun ala man urifa lahu mal. Ini dipahamkan kalau bagi orang yang diketahui dia adalah punya harta, nyukayo kok. Tahu-taunya jatuh miskin, pailit. Nah, siapa yang membuktikan? Harus dibuktikan oleh 3 orang. Minimal adalah 2 orang yang bersaksi. Oh iya, ini ndaklah jatuh, miskin jatuh, fakir, ndak ada lagi bilang. Hartanya lah dijualnya, semuanya. Ya. Fala yuqbal qawluhu fi talafihi wal isari illa bibayyinah. Maka perkataan orang yang ini tidak diterima dengan dia menjelaskan, oh ambo jatuh miskin, oh ambo pailit. Ya, tidak bisa diterima kecuali dengan bayyinah, kesaksian atau bukti. Wa amma man lam yu'raf lahu malun fal qawluhu fi adamil mal. Adapun orang yang belum pernah dikenal sebagai orang kaya, sejak dulu memang telah masyhur di kalangan orang, dia adalah orang miskin, orang fakir, maka perkataannya adalah perkataan dia sendiri, bahwasanya dia tidak punya harta. Tapi orang ya tadinya Masya Allah, malahan biasa orang menyumbang, tahu-tahunya jatuh miskin, betul-betul tidak memiliki harta yang banyak dulu sudah dijualnya untuk bayar hutang misalkan, sampai betul-betul nggak ada lagi, ya, untuk yang dimakannya, dan diberikan kesaksian itu oleh 3 orang, itu yang lebih afdal tentang kefakiran itu. Maka orang yang seperti ini boleh dia meminta sebatas apa? Sebatas dia bisa mendapatkan apa yang dia makan dan anak-anaknya 1 hari 1 malam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. InsyaAllah besok insyaallah adalah kapan seorang boleh menerima pemberian. Ya. Taib, ini ada pertanyaan.
Ini di luar dari tema, bagaimana tentang hukum foto yang diupload tapi foto masih berusia masih kecil? Apakah bisa akan terkena ain juga meskipun foto itu adalah foto zaman masa kecil ya? Hendaklah kita berupaya untuk menghindari upload foto ya, baik anak-anak kecil atau pada umur dia masuk kecil dahulunya. Enggak ada gunanya. Lebih baik kita menghindari, walaupun ini di zaman sekarang ini adalah zaman fitnah, ya, ujian dan cobaan kita. Wallahu ta'ala alam. Bacaan doa sebelum mau makan, ya, mau makan dengan lafaznya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apakah ada tuntunan dari Nabi SAW? Ulama hadis menilai hadis ini dhaif. Ya, ulama hadis menilai hadis ini dhaif, maka cukup kita membaca bismillah sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah. Ya gulam, samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak, bacalah bismillah, samillah, baca nama Allah, yakni bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah makanan yang dekat darimu. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan pemuda hijrah dari Sungayang, Buya. Hati ini terkadang diberi kekuatan untuk menerima takdir Allah. Terkadang juga hati ini sebaliknya. Terkadang hati ini bersandar penuh kepada Allah, terkadang bersandar pada logika dan validitas dibandingkan petunjuk Allah. Apa amalan hati agar selalu konsisten di jalan Allah, Buya? Ya banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat nikmat Allah, ya, kemudian tambah ilmu kita terus, karena itulah yang akan bisa menghantar hati kita bisa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya, bagaimana sikap kita ketika ada orang yang meminta-minta di perapatan jalan atau di tempat-tempat rumah makan dan yang lainnya? Apakah kita kasih atau tidak? Kadang kita kasihan, dan si lain harta itu haram dia makan kalau dia benar-benar tidak fakir. Baik, di sini yang pernah kita sebutkan perbedaan antara meminta dan diminta. Kita bawakan kepada diri kita. Ketika kita meminta, tidak boleh kita meminta kecuali dari disebabkan oleh 3 perkara. Ketika kita diminta, kita kasih. Karena Nabi SAW tidak pernah dia diminta kecuali dia kasih. Sama dengan antara memberi dan diberi. Antara memberi dan diberi. Ketika kita memberi, hendaklah ikhlas. Tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan apa? Terima kasih. Ketika kita diberi, hendaklah kita balas dan kita berterima kasih. Jadi jangan kita posisikan ketika kita diminta, yang terbayang bagi kita adalah orang yang meminta. Ya. Kita hukum zahirnya. Dia meminta berarti dia butuh. Kita kasih. Kalau kita pengen ngasihnya, kalau enggak ya terserah, karena itu adalah sedekah. Sedekah mau kita kasih atau tidak terserah kita. Ya. Jadi kalau ada orang meminta, kita kasih, kalau tidak, tidak. Oh, bagaimana kalau seandainya ada larangan dari pemerintah? Ya sudah, jangan kasih. Supaya kita jangan menjadi masalah. Malah orang memberi menjadi dimasalahkan. Sudah, jangan kita kasih. Ya, datang ke rumah, ada orang meminta, sudah, berarti dia meminta menunjukkan dia adalah membutuhkan. Kita beri.
Ya, apakah kita berdosa memberinya? Tidak. Kenapa? Dia adalah orang yang butuh, kita kasih. Terlepas bagi dia itu halal atau haram, itu dikembalikan kepada dia. Ya, jadi jangan dibalik ketika orang meminta, kita ingat dengan kita sebagai yang meminta. Tidak. Posisikan diri kita ketika ada orang yang meminta, posisikan diri kita yang diminta. Ya, maka kita berikan. Karena dalam hadis Nabi SAW tidaklah pernah diminta kecuali beliau memberi. Ya, sebelumnya kita pelajari Hakim bin Hizam. Dia minta datang kepada Nabi, minta, Nabi kasih. Diminta lagi dia kasih, diminta lagi dia kasih. Ya, baru yang ketiga saya itu dinasihati oleh Nabi SAW. Ya, wallahu taala alam. Jadi saatnya ya ketika ada orang datang meminta, alhamdulillah ini adalah ya pahala bagi kita. Baik, kalau gitu kita pergi jalan-jalan. Datang telepon dia, jangan lupa oleh-oleh dah. Mana Pak? Aku tidak belajar hadis sahih Muslim. Tidak boleh minta-minta. Jangan, sudah belikan, kasih, dapat hadiah. Tahadu tahabu, kata Nabi SAW. Saling memberilah hadiah, kalian saling mencintai. Ya, jangan diposisikan dengan ya. Jadi apa namanya? Ya, bagi kita posisikan diri kita masing-masing. Ketika kita mau meminta, kita harus siap-siap. Ingatkan syarat yang 3 tadi. Apa syarat pertama? Kalau seandainya dia berhutang untuk mendamaikan orang, intinya gitu ya. Yang kedua, ditimpa musibah hartanya sehingga hartanya habis semua. Yang ketiga, apabila dia jatuh pailit, fakir, tidak ada apa-apa lagi yang tinggal dari hartanya, dan diberikan kesaksian oleh 3 orang. Nah, baru dia bisa. Berapa dia boleh meminta? Yang mencukupi dia dalam kehidupannya siang dan malam. Siang dan pagi, siang dan malam. Bukan untuk 1 bulan, apalagi untuk 1 tahun. Ya, apalagi untuk mengembalikan hartanya yang jumlah yang hilang, tidak. Ya, hatta ya, yaitu hatta yusiba qiyaman min 'aishin aw sidadan min 'aishin. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.